Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan ya di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya yang terbaru seputar P3K untuk guru dan tenaga teknis ya tahun 2023. Tapi sebelum Kak Furkan ke informasinya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dong pada saat Kak Furkan mengupload informasi terbaru seputar P3K. Langsung saja kita ke informasinya. Oke, di sini ada informasi terbaru ya, di mana ada suatu penjelasan ya, ada suatu penjelasan dari Panja RUU ASN soal apa? Soal PPPK paruh waktu dan full time syarat mendapatkan pensiun. Jadi ini semua PPPK akan mendapatkan pensiun, ya kan kabar yang beredar ini. Ini bagaimana? Apakah benar? Berarti kan tidak ada bedanya dengan PNS ya teman-teman. Alhamdulillah ya. JPNN, Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN bakal disahkan DPR RI bulan ini atau bulan Agustus teman-teman ya, Agustus. Revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini sangat dinantikan ya tenaga honorer dan ASN PPK maupun PNS. Sebab di dalam RUU ASN ini ada harapan agar honorer yang masa pengabdiannya lama bisa diangkat menjadi ASN PNS maupun PPK. Sementara anggota Panja RUU ASN Komisi 2 DPR Bapak Haji Muhammad Rifki Nizami Karisayuda Kalimantan Selatan ini juga mengungkapkan RUU ASN ini merupakan salah satu untuk menyelesaikan masalah 2,3 juta honorer yang akan ditiadakan pada 28 November 2023. Mungkinkah 2,3 juta ini semuanya itu bakalan diangkat menjadi PPK? Kita nantikan saja teman-teman ya. Tanpa RUU ASN bisa dipastikan tidak ada lagi namanya honorer. Itu karena di dalam PP nomor 49 nomor 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diamanatkan per 28 November ini tidak ada lagi honorer kecuali PPK ataupun PNS. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Agar ketentuan PP itu tidak berlaku lagi, maka ada RUU ASN yang akan disahkan menjadi undang-undang baru pada Agustus ini. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Kalimantan Selatan ini juga menambahkan sudah ada kesepakatan ya dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Menpan RB ya Bapak Abdullah Azwar Anas, tidak ada PHK massal. Oke, jadi ini sudah ditekankan ya, tidak ada PHK massal ya Bapak Ibu guru ya. Tidak ada PHK massal ya. Ini sudah info dari pusat ya, dari Bapak Azwar Anas selaku Menpan RB. Kesepakatan itu pun juga dilaksanakan Menpan RB dengan mengeluarkan SE ya, tertanggal 25 Juli kemarin. Menteri Bapak Anas juga memerintahkan agar PPK mengalokasikan gaji honorer tanpa mengurangi pendapatan para XK2 dan tenaga non-ASN. Salah satunya kesepakatan itu adalah dengan Pak Menpan RB. Lah dia lantas membeberkan ya sejumlah poin penting RUU ASN. Nah ini poin-poin penting RUU ASN ini bagaimana teman-teman harus wajib paham ya teman-teman ya. Yang pertama, honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun otomatis menjadi PPK penuh waktu. Mantap jiwa teman-teman ya. Otomatis, ini ada kata-kata otomatis, berarti langsung diangkat PPK tanpa tes. Kemudian yang kedua, ciri-ciri PPK penuh waktu itu perjanjian kerja paling pendek 5 tahun. Jika performa atau kinerjanya bagus saat 5 tahun dan tetap dipertahankan sampai batas usia pensiun atau BUP 58 tahun untuk non-guru dan 60 tahun untuk guru. PPK penuh waktu maka yang bersangkutan bisa mendapatkan hak pensiun. Alhamdulillah Bapak Guru ya. Bagi PPPK penuh waktu yang kinerjanya bagus akan diberikan kesempatan mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural eselon 3, 2, dan 1. Kemudian bagaimana dengan yang PPK per waktu, PPK yang dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun, dia menyatakan satpam tugas kebersihan sopir akan diarahkan ke PPK paruh waktu sebab pekerjaan tersebut tidak ada eselonnya. Lah Bapak Rizky Nizami juga menambahkan dengan adanya PPK per waktu maka skema outsourcing batal dilaksanakan. Seperti itu. Jadi ini PPPK nanti ada dua jenis ya, ada yang full ya kan, ada yang part time atau paruh waktu ya teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian sebelumnya kan ada ide outsourcing, tetapi ini banyak menimbulkan pro kontra karena sistem tersebut membuat honorer tidak ada hubungannya dengan negara.
Nah, ketika dialihkan ke PPK paruh waktu, lanjut Bapak Rifki Nizami, ini juga setiap individu honorer berhubungan dengan negara. Sebaliknya, jika outsourcing honorernya berhubungan dengan pihak swasta. Merespon hal tersebut, Dewan Pembina Forum Honorer Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaiti memberikan apresiasi yang sangat mendalam ya teman-teman ya. Namun dia tetap mewanti-wanti ya agar turunan RUU ASN ini yang disahkan itu harus menjaga kedudukan honorer ketika peralihan PPK paruh waktu maupun PPK full time. Jika honorer pada masa kerja minimal 10 tahun bisa diangkat otomatis menjadi PPK penuh waktu, ini harus dikuatkan dalam PP atau Permen RB. Alangkah eloknya, kata Bunda Nur, sapaan akrabnya, bila pengangkatan secara otomatis diimplementasikan dalam bentuk tes observasi. Tes observasi akan memuluskan tenaga honorer K2 khususnya menjadi PPK penuh waktu. Selain itu persyaratannya jangan dibuat rumit. Ini harus dikawal betul-betul, jangan sampai niat pemerintah menuntaskan honorer K2 malah merugikan K2, terutama tenaga teknis administrasi yang mayoritasnya itu pendidikannya SMA. Jadi ini sudah jelas ya teman-teman ya, akan ada pensiun ya di PPPK, jadi tidak ada bedanya dengan PNS ya. Semoga ini terlaksana dan dananya ada. Yang penting kan itu teman-teman ya, dana itu ada dulu ya kan. Kalau dana ada dan mekanismenya jelas, insya Allah bakalan terlaksana seperti itu. Seperti itu dulu info dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ya, tetap semangat dalam bekerja dan mengajar. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.